Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sobat Mupi Akadrama? Hari ini Mupi Akadrama akan sharing tentang materi matematika di kelas 10 yang berjudul pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, jadi jika kamu lihat di video yang sebelumnya, itu yang saya bahas adalah juga tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, hari ini yang saya bahas adalah juga tentang pertidaksamaan nilai mutlak tapi dengan bentuk yang berbeda. Sebelum saya lanjut ke materi yang akan saya sampaikan ini, jangan lupa ya tetap dukung channel saya Mupi Akadrama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung ke channel saya, dan jangan lupa like, komen, serta share video dari saya. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak di sini yang akan saya bahas adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk nilai mutlak fx lebih kecil daripada nilai mutlak gs. Selanjutnya nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan nilai mutlak gs. Nilai mutlak fx lebih besar dari nilai mutlak gs, dan nilai mutlak fx lebih besar sama dengan nilai mutlak gs. Nah, jika sebelumnya yang saya bahas adalah tentang materi nilai mutlak juga, tapi di bentuk ruas yang kedua itu dia hanya berbentuk berupa suatu bilangan ataupun konstanta. Nah, ini di ruas pertama maupun ruas kedua dia sama-sama mempunyai variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan bentuk yang seperti ini, jadi ruas kanan dan ruas kirinya dia sama-sama memuat variabel, ini adalah dengan cara mengkuadratkan ruas pertama dengan ruas kedua, atau dengan cara mengkuadratkan semua ruas pada pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nah, agar lebih paham, saya akan berikan beberapa contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini adalah tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama, nilai mutlak dari 2x tambah 3 lebih kecil dari nilai mutlak x tambah 6, dan yang kedua, nilai mutlak dari 3x tambah 7 lebih besar sama dengan 4x kurang 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan ini? Kita akan langsung bahas satu per satu. Kita akan bahas di soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah harga mutlak 2x tambah 3 lebih kecil dari x tambah 6. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini adalah dengan cara menguadratkan ruas pertama maupun ruas kedua. Jadi sini langsung 2x tambah 3 kuadrat lebih kecil dari x tambah 6 kuadrat. Nah, karena dikuadratkan, maka kita buat perkaliannya 2x tambah 3 itu akan kita kalikan juga dengan 2x tambah 3 karena dia dikuadratkan. Lebih kecil dari, nah ini juga sama, x tambah 6 dikuadratkan, maka x tambah 6 itu akan kita kalikan juga dengan x tambah 6. Nah, langsung kita kalikan. Nah, akan saya buat skemanya ya. Yang pertama harus kamu kalikan adalah 2 dikali 2x. 2 dikali 2x hasilnya adalah 4x kuadrat. Selanjutnya yang kedua kamu kalikan 2x dikalikan dengan 3. 2x dikalikan dengan 3 hasilnya adalah 6x. Selanjutnya yang kamu kalikan adalah 3 dikalikan dengan 2x. 3 dikali 2x hasilnya adalah 6x. Dan yang terakhir adalah kamu kalikan 3 dikalikan dengan 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Ditambah 9. Lebih kecil dari, nah ini juga sama ya, kita kalikan. Yang pertama kita kalikan x dengan x, hasilnya adalah x kuadrat. Selanjutnya kita kalikan x dengan positif 6, hasilnya adalah positif 6x. Selanjutnya kita kalikan 6 dengan x, hasilnya juga adalah positif 6x. Dan yang terakhir adalah kita kalikan 6 kali 6, hasilnya adalah positif 30. Nah, selanjutnya kita sederhanakan kedua ruasnya ya. Maka di sini 4x kuadrat. Nah, 6x ditambah 6x hasilnya adalah 12x. Ditambah dengan 9 lebih kecil dari, nah ini juga sama, 6x dan 6x yang kamu diberikan, maka x kuadrat ditambah 6x tambah 6x hasilnya adalah 12x ditambah 36. Nah, setelah selesai seperti ini, pindahkan ruas kedua. Pindahkan seluruh yang ada di ruas kedua ini ke ruas pertama. Langsung aja ya kita dekatkan yang sama dan sejenis bukunya, jadi 4x. Langsung kita dekatkan dengan x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat berpindah ruas, maka dia menjadi negatif x kuadrat. Selanjutnya 12x. Nah, yang sama atau sejenis dengan 12x di sini juga adalah kebetulan sama-sama 12x.
12x berpindah luas menjadi negatif 12x. Dan yang berikutnya adalah positif 9. Nah, yang sama dengan 9 itu adalah positif 36. Karena berpindah luas, maka dia menjadi negatif 36 lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita kurangkan 4x kuadrat dikurang x kuadrat, hasilnya adalah 3x kuadrat. Selanjutnya 12x dikurang 12x hasilnya adalah 0 ya. 0, maka tidak kita tuliskan ya, karena tambahkan dengan 0 hasilnya juga tetap sama. Dan yang terakhir positif 9 dikurang 36. Positif 9 ya. Ini positif 9 dikurang 36 hasilnya adalah negatif 27 lebih kecil dari 0. Nah, kamu lihat di sini dia membentuk suatu persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadrat tidak sempurna ya, karena nilai bagian B-nya atau yang x pangkat satunya tidak ada. Tapi ini masih bisa juga difaktorkan. Nah, terlebih dahulu kita sederhanakan dulu, kita keluarkan 3-nya di sini. Udah 3 kita keluarkan, maka agar menjadi 3x kuadrat di sini dikalikan dengan x kuadrat. Selanjutnya 3 agar menjadi negatif 27 kita kalikan dengan negatif 9 lebih kecil dari 0. Nah, masih ada angka 3 di sini ya. Maka x kuadrat kurang 9 lebih kecil dari 0. 3-nya kita pindahkan ke ruas kedua, berarti 0 dibagi 3 hasilnya juga tetap 0. Maka bisa langsung kita tuliskan x kuadrat kurang 9 lebih kecil dari 0. Nah, x kuadrat kurang 9 lebih kecil dari 0 inilah yang akan kita faktorkan. Oke, kita lanjut jawabannya di sini ya. Maka di situ x kuadrat dikurang 9 lebih kecil dari 0. Maka akan kita faktorkan ya. X ya. Ini artinya carilah dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 9 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Ya, kenapa seperti itu? Karena x kuadrat dikurang 9 ini kan artinya adalah x kuadrat ditambah 0x dikurang 9. Yang artinya kamu harus cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 9 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Maka kedua bilangan tersebut adalah ya positif 3 dan negatif 3. Positif 3 dan negatif 3 lebih kecil dari 0. Oke, selanjutnya kita cari pembuat nolnya ya. Maka pembuat nolnya di sini adalah x tambah 3 sama dengan 0 atau x kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk sementara tanda ketidaksamaannya kita abaikan dulu ya. Untuk mencari pembuat nol dari pertidaksamaan kuadratnya. Jadi di sini x-nya, maka nilai x-nya sama dengan negatif 3 atau x sama dengan negatif 3 pindah luas menjadi positif 3. Jadi pembuat nolnya adalah negatif 3 dan 3. Selanjutnya kita masukkanlah atau kita buat negatif 3 dan 3 ini, pembuat nol ini ke garis bilangan. Nah, selanjutnya kalau perhatikan soalnya, kalau soalnya menggunakan tanda lebih kecil ataupun lebih besar, tidak pakai tanda sama dengan, maka di sini nanti bulatannya itu akan kosong. Nah, ini kan soalnya dia tidak menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita buat batasnya ya. Buat batasnya mulai dari yang terkecil adalah negatif 3 dan yang terbesar adalah x sama dengan 3. Jadi pembuat nolnya adalah negatif 3 dan 3. Nah, ini yang harus kamu perhatikan. Kalaulah tanda soalnya kalau tanda pertidaksamaan soalnya lebih kecil atau lebih besar tidak menggunakan tanda sama dengan, maka bulatan ini dia bernilai kosong seperti ini. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, maka kamu wajib jadi ini bulatannya penuh. Nah, itu perhatikan ya. Kalau dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka ini bulatannya kosong. Kalau dia menggunakan tanda sama dengan, maka bulatannya penuh. Yang artinya kalau dia bulatannya kosong atau tidak berisi, maka batasnya ini tidak masuk ke dalam penyelesaian. Sedangkan kalau dia berisi seperti ini, maka batasnya juga masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Oke. Nah, tadi soal kita kebetulan dia tidak menggunakan tanda sama dengan, maka bulatannya di sini dia tidak penuh tapi kosong. Oke, selanjutnya, nah kita cari himpunan penyelesaian letaknya di mana. Nah, agar kamu bisa tahu himpunan penyelesaian letaknya di mana, silahkan kamu masukkan salah satu bilangan yang ada di sini ke soalnya. Nah,
Nah, biasanya untuk menyelidiki di mana daerah penyelesaiannya, itu yang paling gampang kita cari untuk X sama dengan 0. Itu paling gampang kita mencari untuk X sama dengan 0. Nah, kamu lihat dulu, untuk X sama dengan 0, kira-kira letaknya di daerah mana dulu? Daerah pertama, daerah kedua, atau daerah ketiga? Nah, kalau di sini kemarin berarti dia negatif 4, negatif 5, dan seterusnya ya. Sedangkan kalau di sini tekanan berarti dia hasil bilangannya adalah 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi nilai 0 itu ada di antara negatif 3 dan 3, ada di interval ini. Jadi kita cek nilai 0 berarti daerah ini yang kita selidiki. Kalau kita cek nilai 0, kita masukkan aja 0 yang persamaan. Nah, kita cek ya, berarti di sini 0 dikurang 9, hasilnya adalah negatif 9. Apakah negatif 9 lebih kecil dari 0? Ya, negatif 9 lebih kecil dari 0 ya. Maka di sini dia merupakan daerah penyelesaian. Kita tandai dengan tanda positif. Sedangkan di kanan dan kirinya itu kita buat berlawanan tanda dengan yang ada di sini. Berarti di sini negatif. Atau dia tidak masuk himpunan penyelesaian, bukan daerah himpunan penyelesaian. Kalau kamu tidak percaya, boleh kamu cek. Misalkan saya ambil suatu bilangan yang berada di sini, di daerah ini, daerah yang ketiga. Misalkan saya ambil angka 4, karena 4 lebih besar daripada 3. Kita coba kita tes dengan 4. Nah, kita buat ya 4. 4 kuadrat, hasilnya adalah 16. 16 dikurang 9, hasilnya adalah 7. Apakah 7 lebih kecil dari 0? Ya, jawabannya salah ya, karena 7 itu lebih besar dari 0. Maka ini memang bukan termasuk himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian letaknya di daerah ini. Nah, kalau kamu tidak yakin, kamu boleh ambil atau tes angka yang lain yang berada di daerah negatif 3 sampai dengan 3. Contoh, tadi kita ambil angka 0. Sekarang kita cek lagi dengan angka 1. Kita lihat. 1 kuadrat hasilnya adalah 1. 1 dikurang 9 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 apakah lebih kecil dari 0? Ya, jawabannya benar ya. Negatif 8 lebih kecil dari 0. Maka himpunan penyelesaian untuk ketidaksamaan nilai mutlak ini itu berada di daerah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X di mana X-nya berada di antara negatif 3 sampai dengan 3. Jadi X-nya adalah merupakan elemen bilangan D. Oke, itu cara menjawab untuk soal yang pertama. Kita akan masuk ke soal yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua ini soalnya adalah harga mutlak dari 3x tambah 7 lebih besar sama dengan 4x kurang 8x. Nah, kita akan menyelesaikan dan mencari himpunan penyelesaian untuk ketidaksamaan nilai mutlak yang ini. Nah, caranya tadi adalah ruas kiri dan ruas kanannya kita kuadratkan. Maka 3x tambah 7 itu dikuadratkan. Ruas kanan juga 4x kurang 8 dikuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan berarti dikalikan dengan bilangan ini juga ya. Maka 3x tambah 7 itu kita kalikan juga dengan 3x tambah 7. Selanjutnya 4x kurang 8 itu juga dikalikan dengan 4x kurang 8. Oke, kita kalikan ya. 3x kali 3x hasilnya adalah 9x kuadrat. Selanjutnya 3x dikalikan dengan 7 hasilnya adalah positif 21x. Next, 7 dikalikan dengan 3x hasilnya juga adalah positif 21x. Dan yang terakhir 7 dikalikan dengan 7 hasilnya adalah positif 49. Lebih besar sama dengan, nah lanjut ya. 4x dikalikan 4x hasilnya adalah 16x kuadrat. Selanjutnya 4x dikalikan dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 32x. Selanjutnya negatif 8 dikalikan dengan 4x hasilnya juga adalah negatif 32x. Dan yang terakhir negatif 8 dikalikan negatif 8 hasilnya adalah positif 64. Oke, kita sederhanakan persamaan kuadrat. Maka ini 9x kuadrat 21x ditambah 21x hasilnya adalah 42x ditambah 49 lebih besar sama dengan tetap ya 16x kuadrat negatif 32x kurang 32x. Jadi ini hutang. Maka sekarang negatif 64x ditambah 64. Nah, setelah ini langkah berikutnya adalah kita pindahkan ruas kedua ini semuanya ke ruas pertama. Jadi 9x kuadrat itu dikurangkan dengan 16x kuadrat. Selanjutnya 42x itu dikurangkan dengan yang sama di sini adalah negatif 64 ya, berpindah ruas menjadi positif 64x.
Selanjutnya 49 itu kita jumlahkan dengan ini ya, positif 64, tapi karena berpindah luas dia menjadi negatif 64 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita selesaikan ya. Maka 9x kuadrat dikurang 16x kuadrat hasilnya adalah ya, negatif 7x kuadrat. 42 ditambah 64 hasilnya adalah ya, positif 106x. Dan yang berikutnya 49 dikurang 64 hasilnya adalah ya, negatif 15x. Negatif 15 lebih besar sama dengan 0. Oke, nah kamu lihat di sini koefisien dari x kuadratnya adalah negatif 7x kuadrat. Nah, kita buat positif ya. Kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Berarti kalau semuanya dikalikan dengan negatif 1, hasilnya di sini adalah negatif 7x. Negatif 7x kuadrat dikali negatif 1 hasilnya adalah 7x kuadrat. Positif dikalikan negatif, negatif 1, 106x. Dan negatif dikalikan dengan negatif hasilnya positif 15. Nah, di sini dia nya. Kalau kita membalikan negatif atau mengalihkan negatif pada suatu pertidaksamaan nilai mutlak, maka di sini tanda pertidaksamaannya itu akan berubah sesuai dengan lawannya. Jadi kalau di sini lebih besar sama dengan, maka tandanya berubah menjadi lebih kecil sama dengan 0. Oke, karena ini adalah bentuk kesamaan kuadrat dengan nilai A-nya ini lebih besar dari 1. Jadi cara memfaktorkannya, nah kita tentukan dulu nilai A-nya ya. Ini A-nya sama dengan 7. B-nya di sini adalah negatif 106 dan C-nya di sini adalah sama dengan 15. Maka kita akan buat pematoran seperti ini. 7x dikalikan dengan 7x, A-nya ini kamu masukkan kemari. Nah, carilah dua buah bilangan yaitu P dan Q yang kalau dikalikan hasilnya adalah hasil dari perkalian A kali C. Maka ini P kali Q-nya sama dengan A kali C. A-nya adalah 7, C-nya adalah 15. Berarti 7 kali 15 hasilnya adalah 105. Sedangkan untuk P tambah Q-nya itu harus sama dengan B. Maka P tambah Q itu sama dengan B. B-nya adalah negatif 106. Yang artinya kamu harus cari dua buah bilangan ya, yang kalau dikalikan hasilnya adalah 105 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 106. Maka bilangan tersebut adalah ya, berapa dia P-nya, berapa Q-nya? Ya, maka P-nya adalah negatif 105, sedangkan Q-nya adalah negatif 1. Ya, kita masukkanlah negatif 105 dan negatif 1 ini ke rumusnya ini. Maka ini ditambahkan dengan negatif 105 dan yang ini dia 7x dikurangkan dengan 1. Oke, ini saya hapus ya. Oke, ini dia hasil pemakorannya lebih kecil dari 0. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Maka 7x kurang 105 itu sama dengan 0 atau 7x kurang 1 sama dengan 0. Maka ini kita mau cari nilai x-nya ya. 7x sama dengan negatif 105-nya berpindah luas menjadi positif 105. Maka nilai x sama dengan 105 per 7. Maka nilai x-nya sama dengan 105 per 7. Hasilnya adalah ya 15 ya. Selanjutnya untuk 7x kurang 1 sama dengan 0. Maka 7x sama dengan negatif 1 berpindah luas menjadi positif 1. Maka nilai x-nya sama dengan 1 per 7. Maka pembuat nolnya di sini adalah 1 per 7 dan 15. Sekarang kita buat di garis bilangan. Kita mulai dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 1 per 7. Maka anggaplah 1 per 7 di sini. Dan ini adalah 15. Nah, kamu lihat tadi tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan. Maka di sini ini kita pertemukan ya. Oke, sekarang kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang paling gampang itu kan saya katakan kita ambil dia untuk x-nya sama dengan 0. Kita ambil untuk x sama dengan 0 ya. Nah, kamu lihat dulu 0 itu di daerah mana Pak? Di daerah pertama, kedua, atau ketiga? Ya, 0 itu letaknya di sini ya, di bawah 1 per 7. Jadi 0 adalah letaknya di sini. Kita selidiki nilai x sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke pertidaksamaannya. Nah, kita ganti nilai x-nya dengan 0. Oke, kita lihat ya, berarti 7 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikurang 106 kali 0 hasilnya juga 0 ya. 0 ditambah 15 hasilnya adalah
positif 15. Apakah 15 lebih kecil atau sama dengan 0? Ya, bukan ya, 15 tidak lebih kecil dari 0, tapi 15 lebih besar dari 0. Maka di sini bukan daerah penyelesaian. Yang bernilai positif adalah di daerah yang di tengah, dan juga bernilai negatif atau bukan termasuk daerah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya terletak di daerah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana? Ingat ya, intervalnya atau batasnya ini penuh, maka nilai 1/7 dan 15 juga termasuk dalam himpunan penyelesaian. X di mana 1/7. Nah, inilah himpunan penyelesaian ataupun penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 7 lebih besar sama dengan 4x kurang 8. Nah, kalau kamu mau tahu jawabannya benar atau enggak, boleh kamu ambil bilangan yang berada di interval 1/7 sampai dengan 15 ini. Misalkan saya ambil untuk bilangan x-nya sama dengan 1. X sama dengan 1 kan terletak di sini. Ya, kita cek ya. Untuk x sama dengan 1. Kita kalikan. 3 dikalikan 1 hasilnya adalah 3. 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Harga mutlak 10 hasilnya juga adalah 10. Jadi ruas pertama 10 ya. Kita lihat ruas kedua. X-nya kita ganti dengan 1 berarti 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 4 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 4. Harga mutlak negatif 4 adalah 4. Nah, di sini tadi 10, di sini 4. Apakah 10 lebih besar dari 4? Ya, jawabannya benar ya. Maka memang berarti terbukti bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x tambah 7 lebih besar sama dengan 4x kurang 8 adalah x, di mana x berada di antara 1/7 sampai dengan 15. Oke, mungkin cukup sekian materi matematika hari ini dari saya tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa ya mohon dukungannya untuk channel saya Mutiara Drama dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru berkunjung pertama kali ke channel saya, serta like, komen, dan share video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.